Perombakan skuad Real Madrid, Ferland Mendy jadi korban generasi. Real Madrid tengah bersiap menjalani musim baru dengan melakukan pembenahan besar di lini belakang mereka. Klub asal ibu kota Spanyol itu disebut-sebut bakal melepas Ferland Mendy di bursa transfer musim panas 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Los Blancos untuk memperkuat sektor pertahanan mereka. Beberapa nama anyar telah didatangkan demi memastikan kekuatan tim tetap kompetitif di semua ajang. Nama paling mencolok adalah Trent Alexander-Arnold yang resmi bergabung musim panas ini dari Liverpool. Selain itu, Real Madrid juga merekrut pemain muda potensial seperti Dean Huijsen dan Alvaro Carreras untuk memperkaya kedalaman skuad. Rekrutmen ini memperlihatkan tekad kuat Madrid dalam membangun barisan belakang yang kokoh. Dengan banyaknya pemain baru, klub mulai mempertimbangkan untuk melepas pemain-pemain yang tidak lagi masuk rencana utama. Dengan masuknya pemain-pemain anyar, Real Madrid mulai melakukan penyaringan terhadap para pemain lama. Ferland Mendy menjadi salah satu nama yang kemungkinan besar akan dilepas musim panas ini. AS melaporkan bahwa Mendy tidak lagi menjadi pilihan utama karena Xabi Alonso kini memiliki opsi yang lebih bisa diandalkan di sektor kiri. Fran Garcia dan Alvaro Carreras dinilai lebih stabil dan minim cedera dibandingkan Mendy. Los Blancos terbuka untuk menerima tawaran untuk Mendy, tetapi klub menyadari bahwa pemain berusia 30 tahun itu membutuhkan waktu untuk mencapai kesepakatan karena usia dan masalah cederanya, tulis AS. Al-Ittihad pertimbangkan rekrut Vinicius Junior dari Real Madrid. Ramon Planes, mantan direktur Barcelona yang kini menjabat sebagai direktur olahraga Al-Ittihad, mengungkapkan ketertarikannya untuk merekrut bintang Real Madrid, Vinicius Junior. Kontrak pemain asal Brasil ini dengan Los Blancos akan berakhir pada 2027, namun hingga kini belum ada kesepakatan baru yang tercapai. Negosiasi dilaporkan terhenti karena tuntutan gaji sang pemain. Real Madrid dikabarkan siap melepas Vinicius pada musim panas mendatang, terutama dengan adanya minat dari Timur Tengah. Dalam wawancaranya dengan Marca, Planes menyatakan bahwa Vinicius Junior adalah bagian dari rencana jangka panjang Arab Saudi. Saya tidak menutup kemungkinan. Saya pikir ini adalah bagian dari ide dan rencana untuk menjadi salah satu liga terkuat di dunia. Piala Dunia telah menjadi ujian yang baik untuk Liga Saudi. Vinicius bisa menjadi bagian dari rencana itu, untuk memungkinkan pemain datang pada momen penting dalam karir mereka. Dia memiliki segalanya untuk itu, ujar Planes. Planes, yang bekerja untuk Barcelona dari 2018 hingga 2021, menambahkan bahwa Vinicius memiliki semua prasyarat untuk bergabung dengan Liga Pro Saudi. Jika Anda menganalisis profil pemain yang datang, bahkan dalam tim kami, musim panas lalu kami melakukan banyak pergerakan dan menjadi pengguncang pasar. Pemain seperti Steven Bergwijn, Aouar, Moussa Diaby datang, pemain yang berusia 25, 26, 27 tahun, dalam momen baik karir mereka. Ditambah lagi dengan pemain muda yang kami andalkan, seperti Unai Hernandez atau Mario Mitaj, kata Planes. Vinicius Junior telah mencetak 106 gol dan 83 assist dari 322 pertandingan untuk Real Madrid hingga saat ini. Rodri jadi incaran utama Real Madrid, dua pemain bakal dikorbankan. Real Madrid dikabarkan tengah mengincar gelandang bertahan milik Manchester City, Rodri, sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas 2025. Demi mendatangkan sang pemain, Los Blancos bahkan siap menawarkan dua pemain bintang mereka sebagai bagian dari kesepakatan transfer. Salah satu nama yang disebut akan dikorbankan adalah Rodrigo Gus. Sejauh ini, Real Madrid telah mengamankan 4 pemain anyar untuk memperkuat skuad mereka. Namun, pelatih anyar Xabi Alonso disebut masih membutuhkan satu tambahan pemain lagi yang mampu bermain fleksibel di lini tengah. Permintaan tersebut tidak terlepas dari kelemahan nyata di sektor gelandang yang dialami Madrid musim lalu, terutama setelah Toni Kroos pensiun. Situasi kontrak Rodri saat ini membuat peluang Real Madrid kian terbuka. Kontrak sang pemain bersama Manchester City akan berakhir pada Juni tahun 2026, dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan. Ini tentu membuka celah bagi Madrid untuk masuk dan melakukan pendekatan. Namun, harga Rodri yang tinggi menjadi tantangan tersendiri. Nilainya di pasar transfer saat ini mencapai sekitar 110 juta euro. Untuk mengakalinya, Real Madrid menyiapkan skema barter pemain ditambah uang tunai sebesar 40 juta euro. Dua nama yang masuk dalam paket pertukaran tersebut adalah Eduardo Camavinga dan Rodrigo Gus. Nasib Rodrigo sendiri memang tengah menjadi sorotan sejak kedatangan Alonso sebagai pelatih. Belum ada kejelasan soal posisinya di tim utama.
sehingga ia menjadi kandidat kuat untuk dimasukkan dalam kesepakatan transfer ini. Jika negosiasi tidak berhasil terwujud pada bursa transfer musim panas ini, Real Madrid disebut masih akan mengejar Rodri pada musim berikutnya. Musim kedua di Real Madrid, Kylian Mbappé siap ikuti jejak Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé akan ikuti jejak Cristiano Ronaldo di Real Madrid lewat perubahan besar yang dilakukan bintang asal Prancis tersebut di musim keduanya di Bernabeu. Memasuki musim penuh keduanya bersama Madrid, jelas bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut telah berhasil beradaptasi jauh lebih baik lagi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Diungkapkan Marca, Ronaldo gabung Madrid di tahun 2009 tapi kemudian mendapati nomor punggung 7 yang biasa ia kenakan sudah dimiliki pemain lain di klub itu. Dengan Raul Gonzalez yang masih kenakan nomor tersebut ketika itu, bintang internasional Portugal itu pun memakai nomor punggung 9 dan lakoni musim perdananya di Madrid yang gemilang dan label CR9. Namun, semuanya berubah ketika Raul tinggalkan Madrid setahun kemudian, dan nomor punggung 7 menjadi kosong. Ronaldo pun langsung memanfaatkannya dan sisanya adalah sejarah. Kini, Mbappé hadapi situasi yang agak mirip dan sangat berharap karirnya bisa mengikuti jejak Ronaldo. Setelah tiba di Real Madrid musim lalu, Mbappé mendapati nomor punggung 10 tidak tersedia. Karena identik dengan Luka Modric, Mbappé pun kenakan nomor punggung 9 untuk Los Blancos dan hasilkan musim debut yang istimewa. Setahun kemudian, Modric hengkang, dan nomor punggung 10 akan menjadi milik Mbappé. Seperti halnya sang idola, Cristiano Ronaldo, Mbappé akan mengganti nomor punggungnya di musim keduanya di Bernabeu. Fans berat Los Blancos tentunya berharap, Mbappé bisa mengukir prestasi yang sama seperti legenda asal Portugal tersebut. Real Madrid melunak, pertimbangkan kenaikan gaji Vinicius, diminta buktikan diri dulu. Real Madrid sepertinya mulai melunak dengan permintaan Vinicius untuk naik gaji setara Kylian Mbappé. Namun, ada syarat untuk kenaikan gaji Vinicius Junior itu yang diminta oleh Real Madrid. Vinicius Junior saat ini terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni tahun 2027. Meskipun kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi, El Real ingin segera memperpanjangnya untuk mengamankan masa depan sang pemain. Namun, negosiasi perpanjangan kontrak Vinicius tak kunjung menemui titik temu hingga saat ini. Vini menginginkan gajinya disetarakan dengan bintang Real Madrid lainnya, Kylian Mbappé. Los Blancos enggan mengabulkan tuntutan tersebut, alasannya karena dia mengalami penurunan performa yang parah pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025 kemarin. Namun, menurut laporan dari Cadena, manajemen Real Madrid mulai melunak dengan mengajukan syarat kepada Vinicius sebelum mengabulkan permintaannya. Pemain berusia 25 tahun itu diminta untuk membuktikan diri terlebih dahulu pada musim depan. Real Madrid ingin melihatnya kembali ke level puncaknya, terutama dalam hal kontribusi gol dan assist. Jika sesuai ekspektasi, Los Blancos siap untuk kembali bernegosiasi dan mengabulkan keinginannya tersebut. Akan tetapi, jika penampilan Vinicius tak ada peningkatan atau bahkan lebih buruk, Real Madrid bakal memasukkan sang pemain ke dalam daftar jual. Vinicius Junior memulai petualangannya bersama Real Madrid pada musim panas 2018. Vinicius tampil sebanyak 322 kali untuk Madrid di lintas kompetisi. Dari jumlah laga tersebut, ia berhasil mencetak 106 gol dan membuat 83 assist. Vinicius juga berhasil memenangi banyak trofi bersama Real Madrid. Yang paling mengesankan adalah 2 gelar Liga Champions. Demi perkuat lini belakang Real Madrid datangkan 4 bek di bursa transfer musim panas ini. Real Madrid kembali aktif di bursa transfer musim panas ini, fokus utama mereka adalah memperkuat sektor pertahanan yang sempat goyah musim lalu. Setelah mendatangkan Dean Huijsen serta 2 bek sayap, Trent Alexander-Arnold dan Alvaro Carreras, langkah Madrid masih belum berhenti, masih ada 1 bek tengah yang disebut akan menyusul ke Santiago Bernabeu. Kebutuhan itu berkaitan dengan formasi 3-5-2 yang diusung Xabi Alonso. Strategi tersebut menuntut kedalaman skuad di sektor bek tengah. Saat ini, Los Blancos memang memiliki 5 bek senior. Namun tidak semua bisa diandalkan secara konsisten, cedera dan persoalan di luar lapangan membuat Madrid berpikir untuk menambah opsi baru. 4 pemain Yabek siap direkrut Real Madrid antara lain. Yang pertama ada William Saliba, ia dikabarkan siap berkorban secara finansial demi pindah ke Madrid.
Meski begitu, kecil kemungkinan Arsenal melepasnya musim panas ini kecuali ada tawaran luar biasa. Incaran kedua, ada Ibrahima Konate yang negosiasi perpanjangan kontrak dengan Liverpool belum menunjukkan hasil. Madrid bersedia merekrutnya 30 juta euro. Di urutan yang ketiga ada Piero Hincapi. Real Madrid dikabarkan tertarik merekrut Piero Hincapi pada bursa transfer musim panas ini dengan harga 60 juta euro. Selanjutnya yang keempat yaitu Antonio Silva. Ia sebagai opsi yang lebih terjangkau jika dibandingkan bek-bek incaran lainnya. Benfica kabarnya siap melepas sang bek dengan harga sekitar 35 juta euro.